ini enakan bisa nanti sahabat. Nah ini rumah Villa Campernik. CCTV ada. Aduh Pak Ima tupi kebetahan Pak. Ayaan lauknya itu Pak. Pinu. Punten ah. Di mana ya? Abdi mah di Pamulihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat, dalam kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba mengajak sahabat semua untuk berkunjung ke salah satu rumah villa idaman yang mana dibangun di tengah alam indah Sumedang. Dan katanya rumah villa ini akan dijual pula sahabat. Nah jadi buat sahabat yang mungkin lagi mencari tempat tinggal sementara ataupun tempat tinggal permanen mungkin ya. Jadi sahabat bisa tonton videonya, dan rekomendasi juga buat sahabat yang ingin memilih tinggal di desa di tengah alam yang indah. Jadi tempat ini memang sangat rekomendasi pisan. Nah daripada sahabat penasaran seperti apa suasananya, jadi tetap simak videonya sampai dengan selesai. Nah baik sahabat, seperti yang saya bilang bahwa memang lokasinya berada di tengah alam yang indah, di area kawasan perbatasan antara Desa Mekarahayu dan Desa Margalaksana yang berada di kawasan Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Masya Allah, suasana pagi di tempat yang indah alam desanya. Tuh, itu rumah villa yang kita maksud, yang memang enakin pisan sahabat buat niis, buat ngadem ya. Alhamdulillah sahabat, untuk di sini alamnya masih sangat asri, masih sangat indah. Terlihat di sini hamparan sawahnya begitu sangat mendominasi. Sebagian sudah dipanen dan sebagian lagi sudah mulai menguning sahabat. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Nah di sini terlihat ada beberapa rumah warga yang memang keberadaannya itu agak sedikit mencil-mencil sahabat, seperti itu. Nah tadi saya titip motor di rumah si bapak di sini. Pak, ngalajeng lah kapal tongo. Tuh alhamdulillah sahabat, untuk jalan pun di sini sudah akses jalan lebar. Jadi tidak hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 saja. Alhamdulillah kendaraan roda 4 pun sudah bisa masuk ke sini, ke kawasan rumah villa idaman ataupun rumah villa Campernik yang dibangun di tengah alam yang indah. Masya Allah, airnya pun sangat berlimpah. Nanti kita akan melihat suasananya ataupun ada fasilitas apa saja di sana. Masya Allah, luar biasa sahabat. Nah terlihat di bagian depan ini ada sebuah tugu yang mana
di bawahnya itu mengalir selokan ataupun sungai kecil. Masya Allah, ini suasana pedesaannya sangat berasa pisan sahabat. Tuh, ada selokan kecil di sini. Masya Allah. Terlihat juga di sini ada beberapa rumah warga sahabat. Ada rumah villa mewah idaman juga. Ada saung di depannya, kolam ikan. Enakan pisan buat ngadem ya, buat niiskeun pipikiran. Masya Allah. Nah, baik sahabat, yuk kita lanjut. Karena memang ini teh berhubung akses jalan pedesaan sahabat. Jadi ya jalannya masih agak ada bolong-bolong seperti itu. Untuk keaslian alamnya Masya Allah di sini masih sangat terjaga, terawat dengan begitu baiknya sahabat. Seperti yang sahabat lihat di sini area hamparan sawahnya, gunung bukitnya masih sangat mendominasi. Bu, ngiri ngalangkung, Pak. Ngiri ngalangkung, Pak. Ada warga juga di sana sahabat. Wah, biarpun memang kategori pelosok, tapi rumah-rumahnya Masya Allah sudah rumah-rumah permanen sahabat. Luar biasa, hutan bukitnya masih sangat begitu mendominasi sahabat di sini. Nah, kalau tempat saya berjalan ini termasuk kawasan kalau tidak salah desa Mekarahayu. Nah, untuk rumah villa idaman tersebut yang berada di tengah alam indah itu termasuk kawasan desa Margalaksana. Mungkin nanti kita akan bertanya saja kepada pengelola di sana. Masya Allah. Nah, ini merupakan salah satu tugu perbatasan. Oh, bukan yang ini sahabat, itu yang depan tuh ya. Mungkin. Masya Allah. Kalau sahabat berkunjung ke sini, sahabat ini akan langsung disuguhkan dengan suara ataupun gemerciknya suara aliran sungai, terus juga suara hewan ataupun burung-burung endemik. Karena seperti yang sahabat lihat tuh ya, di sini hutan bukitnya masih sangat lebat, masih begitu sangat asri. Masya Allah. Tuh, banyak juga pohon bambu. Keren pisan suasananya. Nah, ini pintu gerbang menuju ke Villa Campernik yang dibangun di tengah alam indah Sumedang. Assalamualaikum. Aduh, wah wih Pak. Lu juga ada malnya. Nah, barusan itu akses dari desa Margalaksana sahabat, tembus ke kawasan desa Margalaksana. Nah, ini letak rumah Villa Campernik yang dibangun di tengah alam indah. Pak, itu teh laras ke desa Margalaksana Pak nya? Betul sahabat, seperti itu. Nah, ini rumah Villa Campernik yang mana katanya ini mau dijual sahabat. Dan untuk spesifikasi dan detail lebih lanjutnya lagi dan ada fasilitas apa saja, mungkin sahabat nanti bisa tengok kolom deskripsi saja. Ini teh rumah Pak Indra apa ya? Tuh, kita intip suasananya. Wah, ini enakan bisa nanti sahabat. Nah, ini rumah Villa Campernik. CCTV ada. Oh, ada CCTV Pak. Jadi komplit sahabat untuk fasilitas di sini. Selain memang hanya ada villanya saja, terus juga ada toilet, terus juga ada saung dapur mungkin Pak ya. Terus ada berapa unit CCTV Pak di sini teh? 5 unit CCTV. Bapak teh selaku pengelola di sini, mungkin pengurus. Ya. Oke. Terus di bawah teh Pak lagi dibangun apa Pak ini teh? Kolam renang. Terus juga ada saung-saung gitu Pak ya. Saung kayu ada. Luar biasa. Ini teh termasuk kawasan dusun apa Pak? Margalaksana, dusun Cilayung. Dusun Cilayung, desana Margalaksana. Oh, tos kalebat desa Margalaksana Pak ieu mah. Margalaksana perbatasan. Perbatasan sareng desa Mekarahayu panginten Pak nya. Laras.
Hoyong ninggalan kapal ini sekedapnya. Nuhun, Mangga. Nah, di sini terdapat fasilitas saung ataupun dapur, sahabat. Tuh terlihat ada beberapa CCTV juga di sini. Ada toilet, juga ada kolam pancing. Aduh, Pak Ima tupi kabataheun, Pak. Ayaan laukna itu, Pak. Pinuh. Waduh. Waduh, Masya Allah. Lauk emas panginten banyak. Emas, nila, tawe, Waduh, komplit. rame aya, nila. Masya Allah. Itu untuk rumahnya sendiri. Itu ukuran sabar ke sabar apa? Yang ini 3 ke 6 kalau nggak salah. 3 ke 6 kurang lebih, Pak ya. Ya, 3 ke 6. Betul. Jadi suasananya memang enakan pisan buat ngedem, buat ngiiskeun pikiran, sahabat. Nah, katanya di bawah juga ada fasilitas. Kamar mandi ada 2. Oh, kamar mandi ada 2. 2 ini kamar mandi. Satu yang itu dalam kamar itu ada. Oh, di dalam vilanya juga ada kamar mandi, Pak. Ada. Jadi ada 2 kamar mandi, sahabat. Di dalam vilanya juga ada, terus juga di luar juga ada. Nah, kita lihat untuk fasilitas kolam renang, Pak ya, di bawah teh. Ya. Kecil. Tuh, kalau dari sini terlihat dengan jelas potret Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menjadi ikon di kawasan Kabupaten Sumedang, sahabat. Tuh sebelah sana. Luar biasa tuh, ini mah pikebataheun. Tuh. Di bawahnya terdapat sebuah saung. Terus juga ada selokan ataupun parit. Wahangan ataupun walungan kalau kata orang Sunda mah. Dan bisa sahabat lihat di sini tuh. Untuk fasilitas air mah jangan kata memang musim penghujan, musim kemarau pun alhamdulillah di sini mah tidak pernah kekurangan air, sahabat. Dan untuk masa tanam di sini untuk area sawahnya juga bisa 3 kali panen dalam setahun. Kita lihat untuk ke bagian bawah tuh, enakan bisa nongkrong di saung langsung menghadap ke area persawahan. Ada payung yang lengkap dengan meja dan kursinya. Nah, cuman ini mah kolam renangnya, kolam renang kecil, sahabat, seperti itu. Tuh. Nah, di sini juga terdapat beberapa sumber mata air, sahabat, yang mana ini langsung dari mata air pegunungan tuh ya. Tuh, untuk saungnya juga sangat begitu klasik, sahabat, terbuat dari bambu, beratapkan daun kelapa mungkin, seperti itu, langsung menghadap ke area persawahan, sahabat. Jadi sahabat bisa nongkrong sambil melihat area alam ataupun sawah yang begitu sangat indah. Sawahnya juga, Masya Allah, bergaya khas terasering. Keren ini, tempat luar biasa. Dan di sini juga katanya ada mata air. Ya pantas saja, sahabat, karena memang ini area berada di kelilingi ataupun di lereng perbukitan. Jadi otomatis untuk air mah sangat berlimpah di sini, Masya Allah. Nah, saya katakan lagi, sahabat, buat spesifikasi
luas tanah dan luas bangunan beserta fasilitas, sahabat bisa tengok kolom deskripsi saja. Seperti itu. Tuh, untuk air mah curcor ngegolontor sahabat. Biar kata musim kemarau sekalipun tidak akan pernah kekurangan, alhamdulillah. Nah, kita tengok untuk apa namanya, rumah pilanya tuh di sana. Enakin pisan sahabat tuh. Ini mah cocok pisan buat ngadem sahabat ya, buat niiskeun pipikiran, karena memang berada di tengah alam indah, di tengah area persawahan, terus juga dikelilingi sama hutan bukit, dan otomatis untuk udaranya juga masih sangat sejuk. Masya Allah, luar biasa. Di halaman rumahnya terdapat beberapa sayuran, bunga-bunga. Keren, keren atau ini mah keren, mantap. Tuh, untuk kita tengok lebih dekat sahabat ya, kita tengok lebih dekat. Untuk bangunannya sendiri ini berwarna abu, terus juga berpagarkan pagar kayu. Luasnya kurang lebih 3 kali 6, kurang lebih sahabat, seperti itu. Nah, jadi di sini sahabat ya, kalau bangun tidur, buka pintu, sahabat bisa langsung melihat alam yang begitu sangat indah tuh. Mendengar gemerciknya suara air, terus juga suara burung. Jelas tentu ini memantak betah, pokoknya mah luar biasa. Ini untuk dapurnya sahabat. Nah, kalau untuk bangunan dapurnya ini pakai dinding bilik hinis, terus di depannya ada teras kayu. Enakan pisan buat ngadem. Jadi dapur pila ini mah, wah keren. Terdapat beberapa fasilitas CCTV juga sahabat di sini. Jadi untuk keamanannya jelas tentu ini sangat terjaga sahabat. Keren, keren, ini luar biasa. Tuh, Masya Allah. Pak, upami serangna di dia pak, tinu satahun sabaraha kali panen pak? Tilu kali pak nya. Upami halodoge di mah tarakantos kakirangan cai pak? Saya we cai mah panginten. Jadi biar kata memang musim kemarau. Aya cuman kering banget, kering pisan. Kirang mah aya pangintennya, tapi henteu saat garing gitu pak nya. Laras-laras. Itu setahun teh 3 kali pak di dia mah. Mohon. Jadi dalam 1 tahun memang bisa 3 kali panen sahabat, karena unsur airnya di sini sangat berlimpah. Luar biasa. Payung ninggal ya ka dianya pak nya. Nah, ini sahabat ya untuk pilanya sendiri. Jadi kalau berminat sahabat bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di deskripsi. Tuh. Ini tembok sahabat, tembok tuh. Untuk pagarnya pakai pagar kayu, langsung menghadap ke area persawahan tuh. Masya Allah. Nah, di sini juga terlihat ada beberapa pohon buah durian sahabat. Ada pohon alpukat juga. Beberapa tanaman ataupun sayur-sayuran, dan terdapat beberapa bunga hias. Bisa amangan we jeung teh. Biasa we pemandangan. Apa dah mang? Aduh. Katawis apa meniraoseun bumi teh? Oh, gitu. Oh, lemah sebelah. Udah di papah-papah pak. Punten ah. Di mana ya? Abdi mah di Pamulihan. Pamulihan. Mohon kalau resep amang-amangan we kapi lemburan cing teh gitu. Upami ieu mah pak lebatna teh Mekarahayu. Mekarahayu batasna eta. Oh, tugu anu dihana pak. Ya. Batasna eta. Mohon. Bapak teh calik teh di dieu. Aduh meniraoseun kieu. Masya Allah. Yang biasa etakeun masakeun. Terus lami pak di dieu pak. Di tahun 80. Oh, bapak mah asli
Orang dia. Akhirnya di Margapala. Oh, di Margapala. Kali Pembojo di dia. Oh. Ieu mah mung aya sabaraha bumi pangitan, Pak? Cuma 2 hiji eta raka itu mah. Oh, gitu. Ya abdi eta tetangga itu hiji. Leres-leres. Jadi RT teh ancal-ancalan. Kita sawargi-wargi ya pangitan, Pak.